Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi MAN 1 Kota Bekasi. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melindungi kita ya, dimanapun kita berada. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan soal paket 1 Sejarah Indonesia. Kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1, soalnya berbunyi seperti ini. Seorang sejarawan melakukan penelitian tentang sikap Korps Marinir dalam konstelasi politik pasca peristiwa G30 SPKI. Peneliti pun melakukan pencarian data untuk menyempurnakan penelitiannya. Dalam melakukan pencarian data, peneliti berhasil menemukan naskah asli pidato tentang sikap Panglima Korps Marinir yang mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam metodologi sejarah, jenis data yang berhasil didapatkan oleh peneliti tersebut adalah, kita lihat apa yang dimaksud dengan soal ini. Soal ini bermaksud, kita lihat di bagian ini, menemukan naskah asli pidato. Naskah asli pidato. Nah, ini. Kita lihat, kita lanjutkan. Jawabannya adalah primer dan tertulis. Kenapa jawabannya ini? Kita lihat. Penjelasannya ada di sini. Jenis data penelitian berdasarkan sifat ada 2 jenis, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu bukan berupa angka, contohnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus ataupun dengan observasi transkrip melalui rekaman video atau foto. Sedangkan kuantitatif ini merupakan jenis data penelitian yang berupa angka atau bilangan. Dan biasanya ini diolah dan dianalisis dengan perhitungan matematika ataupun statistika. Berikutnya ada jenis data penelitian berdasarkan sumber. Ada primer, ada sekunder. Primer ini disebut juga sebagai data asli. Jenis data penelitian primer bisa dilakukan pembaharuan ataupun update, sehingga data yang diperoleh selalu baru. Berikutnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang berbeda dengan data primer, yang biasa didapatkan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Namun, tentu saja data yang didapatkan ini harus berasal dari tangan pertama. Untuk memperoleh data sekunder bisa dari Badan Pusat Statistik atau BPS, buku ataupun jurnal, dan juga laporan yang terkait dengan penelitian yang kamu buat. Kalau kita lihat di sini lagi, data primer ini lebih kepada cara pendapatan data primer ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi secara langsung, diskusi terfokus dalam grup, serta dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kita lanjutkan, jenis data berikutnya adalah data berdasarkan skala pengukuran. Pada pengukuran ini ada data nominal. Nominal ini sama aja dalam bentuk data kualitatif, menggunakan data nominal. Berikutnya ordinal, sedangkan ordinal ini memiliki sebuah tingkatan tertentu. Berikutnya data interval dan data rasio. Next, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 2. Historiografi. Dijelaskan di sini, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa penulisan kembali peristiwa sejarah. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini lebih mudah. Jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Karena peralatan dari batu tidak sulit untuk diperoleh, karena dia tersedia di alam. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Di bawah ini adalah sejumlah hasil kesusastraan yang terpengaruh Islam maupun yang tidak terpengaruh Islam adalah. Jawabannya di sini adalah suluk ujil. Alasannya apa? Karya sastra Islam itu contohnya ada babat. Ada babat Tanah Jawi, babat Demak, babat Giyanti. Juga ada istilahnya bernama suluk, adalah suluk Syarab Al-Ashikin, suluk Malang Sumirang, dan lain-lain. Kita lihat di sini. Karya sastra yang berpengaruh dalam Islam itu contohnya sangat banyak sekali. Namun di sini yang tidak masuk adalah suluk uji. Kenapa suluk ujil tidak masuk?
Karena suluk Wujil berisikan ajaran Sunan Bonang kepada seorang bajang bekas budak Raja Majapahit bernama Si Wujil. Ajarannya tentang mistik. Nah, ini lebih kepada mistik. Jadi tidak masuk ke dalam kesusastraan Islam, walaupun yang mengajarkannya adalah Sunan Bonang. Kita lihat soal nomor 5. Jawabannya adalah A. Alasannya kenapa peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Singosari berupa patung ataupun candi. Yang tidak termasuk adalah Candi Gapura. Alasannya kenapa? Karena peninggalan dari Kerajaan Singosari itu hanya berupa Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Candi Jawi, Candi Kidal, Arca Dwarapala, dan prasasti-prasasti lainnya. Yang tidak termasuk adalah Candi Gapura. Kenapa? Karena Candi Gapura adalah peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Candi Majapahit ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Soal nomor 6. Kita tahu bahwa pada tahun 1511, Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis di bawah pemimpin Alfonso de Albuquerque. Kesultanan Malaka harus tumbang sesudah Portugis berhasil menaklukkan daerah tersebut. Nah, jatuhnya kerajaan ini mengakibatkan apa? Jawabannya adalah E. Para pedagang memindahkan pusat perdagangan ke wilayah Aceh. Ini dia peta Pulau Sumatera. Ini adalah negara Malaysia. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Tujuan utama kedatangan VOC di Nusantara adalah, jawabannya adalah A. Mencari komoditas pertanian terutama rempah-rempah. Penjelasannya, salah satu tujuan dibentuknya VOC ialah memperoleh rempah-rempah, namun kemudian berkembang menjadi tujuan lain. Tujuan lainnya apa? Tujuan lainnya berkembang ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah, mengambil sebanyak mungkin sumber daya alam Indonesia, menguasai wilayah strategis untuk basis militer. Tujuannya adalah memonopolinya perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8. Kelompok Perhimpunan Indonesia atau kita kenal dengan PI di Belanda diadili oleh pengadilan Belanda pada tahun 1927 atas tuduhan menghasut rakyat menggunakan tindakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintah Hindia Belanda. Muhammad Hatta dan kawan-kawan oleh pengadilan saat itu diputuskan. Jawabannya adalah E. Dibebaskan dengan alasan pengadilan negeri Belanda tidak berwenang mengadili para mahasiswa tersebut. Penjelasan. Di sini dijelaskan bahwa pada waktu itu Bung Hatta menolak dituduh menggunakan kekerasan karena Bung Hatta jelas-jelas melawan pemerintah penjajah. Waktu itu dijelaskan bahwa Bung Hatta berani menyerang bahkan menantang pemerintahan Gubernur Jenderal Foch. Nah, waktu itu Indonesia Freeze ini adalah pemikiran Muhammad Hatta, berbeda dengan pemikiran yang dikeluarkan oleh Soekarno-Hatta, yaitu Indonesia menggugat. Dari sini Bung Hatta ini sengaja intinya Bung Hatta tidak diadili, sedangkan Soekarno waktu itu dihukum 4 tahun penjara. Penjelasannya nanti sesuai dengan guru yang mengajar di kelas 12, atau nanti kalian juga bisa baca sumbernya di internet tentang Indonesia Freeze dan Indonesia menggugat. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Keimin Bunkashi Doso merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh lembaga Jepang pada 1 April 1943 yang berfungsi sebagai, jawabannya adalah A. Lembaga yang mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Karena Keimin Bunkashi Doso adalah sebuah organisasi di luar Sendenbu sebagai pusat kebudayaan yang bergerak di bidang kesenian. Kita lanjutkan.
Soal nomor 10 berisi tentang konflik yang terjadi antara PNI dan Masyumi terlibat. Terlihat dalam jatuhnya. Jawabannya adalah C. Kabinet Ali Sastro, konflik internal Angkatan Darat dan keluarnya SOB. Kita lanjut. Soal nomor, ini penjelasannya. Ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1959, terjadi silih bergantinya kabinet, mulai kabinet Natsir, Masyumi ini. Tindakan ini yang menimbulkan pertikaian politik dan konflik berkepentingan. Soal nomor 11. Penyebab utama timbulnya revolusi Amerika adalah? Jawabannya adalah C. Penarikan pajak yang tinggi terhadap warga Amerika oleh Inggris. Penjelasannya, revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1765 hingga 1783. Latar belakang. Revolusi Amerika adalah kekecewaan penduduk 13 koloni di Amerika terhadap kebijakan pemerintah Inggris yang merugikan penduduk koloni di Amerika. Seperti penarikan pajak tanpa perwakilan di Parlemen Inggris, Undang-undang navigasi yang mewajibkan impor harus dibeli dari Inggris atau dari pedagang Inggris, proklamasi Raja Inggris tahun 1763 yang melarang para kolonis menempati wilayah di barat pegunungan Appalachia, kebijakan quartering atau penempatan tentara Inggris di rumah penduduk Amerika, monopoli perdagangan teh oleh perusahaan Hindia Timur Inggris British East India atau disebut juga dengan The Boston Party Tea. Namun sekarang ini kita lebih kepada penarikan pajak yang tinggi terhadap warga Amerika oleh bangsa Inggris. Soal nomor 12. Penyebab kegagalan sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles di Hindia Belanda adalah, jawabannya adalah E. Belum dikenalnya sistem ekonomi uang di kalangan penduduk pribumi. Alasannya kenapa? Sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Ini adalah gambar Raffles. Sulit menentukan luas sempit tingkat kesuburan tanah. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Soal nomor 13 ini, penolakan ultimatum tentara sekutu oleh rakyat Surabaya yang pada akhirnya melahirkan peristiwa 10 November 1945 disampaikan oleh Bung Tomo. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Soal nomor 14. Esensi jiwa Renaissance adalah, jawabannya adalah A. Humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini. Penjelasannya, Renaissance merupakan sebuah periode yang ditandai dengan gerakan penghidupan atau lahirnya kembali kebudayaan Romawi kuno dan Yunani kuno. Kaum humanis ini menganggap bahwa kebudayaan Romawi dan Yunani kuno sebagai puncak peradaban Eropa. Manusia sebagai subjek atau pusat segala peristiwa di dunia ini. Manusia merupakan individu yang unik dan bebas berbuat untuk segala sesuatunya. Jadi, salah satu esensi dari semangat Renaissance adalah pandangan manusia yang tidak hanya memikirkan bagaimana di akhirat kelak, tetapi juga harus memikirkan bagaimana ketika masih hidup. Intinya, manusia itu bebas. Kita lanjut soal nomor 15. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan tugas utama. Jawabannya adalah E. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis. Kenapa jawabannya E? Karena tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk.
Intinya, PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI. Penjelasan sedikit, PPKI ini merupakan kesingkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. PPKI ini disebut juga dengan Dokuritsu Inkai dalam bahasa Jepang. Ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Dibentuk karena adanya bayangan tentang kekalahan Jepang karena pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu sehingga kondisi Jepang sedang berantakan. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah E, mempersiapkan pemerintahan yang demokrasi atau demokratis. Ini dia penjelasannya, merupakan lanjutan dari BPUPKI. Demikian yang dapat disampaikan. Yang ingin bertanya boleh bertanya. Ada sebuah kata dari Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Demikian dari Ibu Indah Permatasari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.